kompetisi. Yo, 20-an. Gue boleh duduk sini. Lu siapa? Gue 30-an. Ngapain lu di sini? Ya gue mau say hi aja, mau catching apa sama lu. Lu kayak ada kerjaan aja, jangan ngomong gue deh. Gue lagi trading, habis ini gue juga masih ada campaign. Habis itu gue harus bikin YouTube video. Banyak kerjaan gue, sana-sana. Gue lupa, lu kan ambisius. Sorry, gue bukan ambisius, tapi gue tuh idealis. Ada bedanya. Sorry, gue udah lama aja nggak denger kata idealis. Oke, apa yang lu pengen ngomong? Cepetan, waktu gue nggak banyak. Oke, apa kabar karir lu? Karir gue lancar, sekarang gue pengen bikin bisnis keduanya gue. Lu kagak berasa itu kebanyakan ya? Karena namanya bisnis itu kan butuh ketelitian. Kalau misalkan makin banyak yang lu pegang, nanti malah nggak ada yang pegang lagi. Lu gila lah, gimana caranya bisa gue gagal? Hah? Gimana caranya? Gue tuh bahkan udah baca buku yang namanya High Output Management. Gue tahu caranya bikin cuan. Nggak mungkin gue gagal. Sorry, gue lupa. Lu kan tahu segalanya. Ya kagak gitu juga, tapi lu tahu lah gue tuh ngerti fundamental bisnis dari top line revenue ke COGS. Lu tahu gak COGS? Nggak tahu kan? Ada yang namanya gross margin, ada yang namanya bottom line. Itu semua tuh gue ngerti. Ada yang namanya sunk cost. Lu ngerti gak? Jurusan lo apa? Hah? Aduh, gue pasti ngerti lah, tenang aja. 20-an, ada namanya tahu dan mengerti. Lu butuh pengalaman untuk bikin gap itu makin lama makin tipis. Oke, gue mulai kesel nih. Gue di Instagram itu followersnya udah 100.000. Setiap kali gue ngepost, orang tuh nge-like tuh sampai 20.000-an. Orang tuh peduli sama apa yang gue ngomong. Orang tuh nggak peduli sama lu. Oke? Kalau gue ngomong tuh, orang tuh peduli. Orang tuh selalu muji gue. Gus, lu tuh hebat banget. Itu pebisnis handal. Lu siapa? Itu wajar buat lu nyari validasi dari orang luar. Maksudnya? Karena lu gak bisa validasi diri lu sendiri, akhirnya lu mencari orang luar untuk memvalidasikan diri lu. Lu mau berantem ya? Jaga mulut lu! Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Leo Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Dan semuanya berhubungan dengan industri kreatif. Kreatif negosiasi dengan klien, kreatif kripto, kreatif membaca buku. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So, buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. So, hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang udah gue pernah baca. Dan hari ini Kultumnya akan sangat kreatif karena gue bakal gabungin 3 elemen menjadi satu buku. Elemen pertama adalah ngelanjutin dari video gue sebelumnya yang ngomongin dopamin, dimana ada beberapa dari kalian yang juga berasa dopamin mau sifatnya dari manapun bisa menghasilkan efek yang buruk. Lalu elemen kedua dari kalian yang suka nanyain, Kak, tolong bahas quarter life crisis. Lalu elemen ketiga, kalian sendiri selalu mintain gue untuk bahas buku ini. So, 3 elemen itu gue gabungin dan gue pengen bahas Ego is the Enemy by Ryan Holiday. Buat kalian yang baru di sini, gue mau jelasin dulu formatnya, dimana gue bakal jelasin poin per poin dari apa yang gue dapat dari buku tersebut. Subjektif ke pandangannya gue, jadi mungkin bisa bertentangan dengan apa yang sebenarnya penulisnya pengen sampaikan. Lalu di akhir video gue juga bakal ada peran antagonis, poin apa yang gue nggak setuju dengan buku ini. So, kita mulai aja. Pertama, sekedar background dulu, si Ryan Holiday, si doi ini umur 21 aja udah jadi Director of Marketing American Apparel. Dulu di tahun 2000-an itu salah satu brand ternama di Amerika Serikat. Dan setelah itu dia juga ada publish beberapa buku, dan kebanyakan dari bukunya masuk ke best selling list. Dan di puncak kesuksesan dia, akhirnya dia ketemu satu titik di mana dia berasa ego is the enemy. Dan sampai dia buat tato di tangannya, ego is the enemy. Yes, ini beneran fotonya si doi sendiri. Yes guys, gua kagak hiperbola. Pertama adalah, apa sih ego itu? Ego itu apa sih? Unhealthy belief of our importance. Kepercayaan yang gak sehat terhadap kita punya kepentingan. Kayak kita udah bener-bener percaya banget kita tuh orangnya super penting. Nah, itu yang namanya ego. Indikasi orang-orang yang punya ego tinggi adalah lebih concern ke mereka punya self-image, sampai akhirnya mereka punya obsesi terhadap diri sendiri. Setiap kali bergerak mikir pencitraan gue gimana ya? Bener-bener self-obsess. Lalu kepercayaan dirinya udah kayak bukan percaya diri lagi, tapi udah jadi kayak sombong. Dimana Pat Riley ngomong bahwa ini adalah the disease of me. Me. Pokoknya semua orang harus peduli gue. Ada 3 tahap dimana ego ini akan muncul. Pertama adalah di tahap aspirasi. Saat kita belum sukses, kita masih mencari inspirasi untuk menuju ke aspirasinya kita. Terutama di dunia zaman sekarang, kita terbuai sama matriks-matriks yang sebenarnya nggak penting. Followers, likes, komen.
Sebenarnya itu kan bukan kerjaannya kan, tapi kita malah lebih peduli sama orang tuh mikir gue gimana ya, followers gue mikir gue kayak gimana ya. Jadi bukan fokus on the work, tapi fokus on eksternalnya. Di buku ini ceritain yang namanya Emily Gould. Dia juga seorang penulis dan dia cerita bahwa dia struggling banget pas mau nulis tapi tetap berinteraksi di sosmed. Karena ya dia kepikiran followers gue mikirin gue apa gak ya. Dia butuh dopamine hits gitu loh. Lalu ego akan muncul pas kalian udah sukses. Ngomong paling simpelnya adalah Dunning-Kruger effect. Dimana berdasarkan chart ini kalian bisa lihat kalau misalnya kita ada mencicipi sedikit kesuksesan, kita berasa langsung sombong kan, kita langsung percaya diri banget kan. Di buku ini mengambil studi kasusnya Howard Hughes, di mana dia di umur 18, dia mengambil kesempatan untuk beli semua saham perusahaan keluarganya. Perusahaan tersebut berkembang terus, tapi akhirnya dia berasa bahwa wah gue tuh udah hebat sekali, gue apapun yang gue lakuin pasti benar. Baik lagi ke Dunning-Kruger effect, ya ternyata nggak kayak gitu. Dan di akhir hidupnya dia bahkan dia kena mental illness. Lalu ego juga akan muncul pas kita udah gagal. Pas kita udah gagal, ego kita akan muncul bahwa ini nggak salah gue kok, ini salah keadaannya, ini salahnya si dia gitu. Kita nggak mau terima ownership bahwa ini tuh kesalahan kita. Di buku ini ngambil contoh kasus si Dov Cheney, di mana beliau itu adalah yang punya American Apparel. Sudah sampai rugi $300 juta, dan pas rapat umum pemegang saham, beliau tuh dikasih pilihan antara beliau keluar dari perusahaan atau beliau menjadi kreatif konsultannya. Dibayar loh sebenarnya. Tapi beliau nggak milih kedua pilihan tersebut. Beliau pilih perang. Beliau malah ngesu American Apparel-nya. Jadi beliau punya ego bahwa cara itu harus cara gue. Ya akhirnya perusahaannya gagal. Cara mengatasi ego ini dengan cara plus minus equal method. Metode tambah kurang sama dengan. Saat pas aspirasi kalian ambil equal. Ambil sama dengan. Pas di tahap ini kalian cari siapapun yang sama dengan kalian secara kemampuan, secara social level, apapun itu. Pokoknya yang kalian berasa nih gue sepantaran nih sama dia nih. Fungsinya apa? Buat kalian tuh saling encourage each other. Karena ego kalian nggak muncul kan, karena kalian berasa selevel gitu kan. Contoh paling gampang adalah gue sebagai YouTuber pemula. Mungkin gue surrounding, gue punya ekosistem dengan YouTuber pemula juga. Jadi kita sama-sama encourage each other untuk sama-sama maju. Kalau udah sukses, kalian pakai plus method, tambah. Kalian sudah mendapatkan milestone A, contoh 10.000 subscriber. Dan kalian harus punya kedewasaan untuk mikir bahwa yang di atas gue masih banyak kok. Fungsi apa? Buat kalian tahu bahwa kalian tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Bahwa kalian tuh masih butuh ngelanjutin kalian punya perjalanan. Lalu kalau misalnya kalian dapat kegagalan, ambil metode minus, kurang. Cari orang yang kurang dari kalian. Kalian ajarin itu orang terhadap kegagalannya kalian. Jadi argumennya adalah dengan kalian punya kesempatan untuk ngajarin orang lain, kalian pun akhirnya melihat kegagalan kalian secara objektif. Dan kalian pengen kasih tahu ke orang tersebut bahwa jangan sampai ngelakuin hal yang sama seperti gue. Sekarang masuk ke peran antagonis gue ke buku ini. To be fair, gue rasa bukan peran antagonis, tapi lebih gue pengen dapat pemahaman lebih terhadap egonya ini loh. Satu faktor yang memutuskan orang gagal dan sukses itu adalah ego. Kalau dikontekskan ke bisnis gue bisa dapet sih. Tapi kalau misalnya dikontekskan ke contoh Bunda Teresa. Bunda Teresa tuh sebenarnya punya ego gak sih gitu? Karena kalau dipikir-pikir pasti dia punya sesuatu ego kan. Dia punya suatu self-image, suatu pencitraan yang dia pengen lakukan kan. Antara itu secara conscious atau unconscious, gue juga kagak tahu gitu. Jadi gue bukannya ada peran antagonis sih, tapi gue pengen tahu lebih banyak terhadap ego nih sebenarnya siapa sih gitu loh. Dan gue rasa yang bisa komplement buku ini sih ya, Ernest Becker, Denial of Death, dimana dia kasih tahu bahwa semua orang tuh punya ego. Karena ya simpelnya kita kagak mau mati kan. Jadi aksi kita sebagai manusia untuk menghadapi kematian kita adalah kita mencoba membuat self-image, pencitraan di sekeliling kita untuk memastikan kalau misalnya kita udah meninggal pun orang tuh tahu kita. Apakah itu yang akhirnya menciptakan ego? Ya itu yang gue pengen tahu sih sebenarnya. Tapi ya gue sampai sekarang belum tahu. Apakah memang benar harus semua orang jadi sukses? Like Siddhartha, kalau kalian nggak tahu ceritanya, si Gautama itu lahir dari keluarga kaya, baru akhirnya lari ke gunung, baru akhirnya enlighten. Ya gue tahu sih peran antagonis gue kayak nggak konkret sih di sini sih. Karena gue berasa pada umumnya menyampaikan agama dan spiritualitas. Menurut gue sekeliling kita itu pasti punya ego kan. Bahkan bisa dibilang orang yang spiritualnya tinggi pun mungkin egonya juga tinggi. Kenapa? Karena mereka harus punya ego dulu untuk ngelawan hal-hal yang gak penting menurut mereka kan. Karena kalau mereka neken egonya tersebut, kalau mereka neken self-image tersebut, ya self-image tersebut gak mungkin mereka coba realisasikan. So itu kontradiktif gue terhadap buku ini sih. Kayak gue gak tahu sih guys. Kalau kalian yang udah baca buku ini, please bantu gue komen di bawah. Menurut kalian ego itu seperti apa? Buat kalian yang pusing banget dengan peran antagonis gue, kalian gak usah pusing. Kalian mendingan klik link di deskripsi terhadap book notes-nya gue. Book notes ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi ini bukan e-book guys. Ini adalah
book notes, catatan buku yang udah diterjemahkan. Link di deskripsi. Balik lagi ke dopamin, menurut gue apapun yang sifatnya kebanyakan pasti nggak ada yang bagus lah. Di video sebelumnya tuh gue ngebahas chip dopamin yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Dimana gue yakin itu pasti nggak bagus. Mau dosisnya banyak atau dosisnya dikit, menurut gue pastinya nggak bagus. Tapi yes, dopamin yang sehat pun mungkin bisa jadi toksik kalau misalkan dosisnya kebanyakan. Ya kayak life-nya ego kan. Lalu ke quarter life crisis. Dimana quarter life crisis itu selalu diasosiasikan dengan yang anak-anak umur 20-an yang bingung terhadap arah hidupnya mau dibawa kemana. Dan gue berasa ini krisis ini nggak cuma terjadi di quarter life. Menurut gue ada di umur berapapun. Contoh gue sampai sekarang pun masih ngerasain itu gitu. Bahwa apa yang gue lakukan tuh bener gak sih? Apa sih yang gue lakukan dengan hidupnya gue? Balik lagi itu ego gue kan yang mikir kan. Bahwa apakah self-image gue tuh udah bener gitu? Apakah bener gue menciptakan YouTube video sini? So, gue nggak tahu sini mungkin agak meta ya, maksudnya agak abstrak banget ya, kayak ya. Tapi gue nggak tahu sih guys. Ada juga yang bilang bahwa justru lu nggak bisa cari itu karena kalau begitu lu cari dan ketemu jawaban ini semua, lu udah enlightened. Gue nggak bilang gue udah hampir enlightened, gue juga nggak bilang gue mau enlightened juga. But ya, kultum hari ini sangat abstrak. Dan ego ini pun juga coba gue ceritain dari film pendeknya gue yang 20-an versus 30-an yang kalian lihat di awal video. Mungkin gue pakai ngomong 20-an versus 30-an, tapi menurut gue karakter itu akan selalu ada di kita punya hidup. Mau kita belasan, 20-an, 30, 40-an, 50-an, you name it. Pasti ada diri kita yang ego dan ada diri kita yang bijak. Nah, gimana tuh cara nyeimbanginnya? Ya, susah kan? Ya. Tapi ya itu namanya hidup kan. Kalau nggak ada dinamika ini ya hidup itu ya kayak robot. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.